ke Hitam Putih Goes to Campus. Dan sekarang sudah ada Bapak Rektornya Tri Hanggono Ahmad. Tepuk tangan untuk Pak Rektornya, terima kasih Pak. Terima kasih udah minjemin tempatnya ya Pak ya. Nanti yang bersihin katanya anak-anak kampus setelah itu Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Minum dulu dong, ini kan luwak white coffee Mas. Suruh minum dulu tamunya dong ya. Oh minum dulu. Oh minum dulu. Boleh diminum. Kenapa jadi dia ngatur hidup saya ya? Ayo. Kan acara saya ini. Haus Mas, haus. Iya dong, minum. Boleh Minum dicoba dulu. ya? Boleh, silakan. Iya boleh. Silakan. Aku minum juga nggak? Aku Boleh. minum juga. Anu nggak minum no? Saya ada sasetnya. Oh, Anda biasa minumnya begini berarti ya? Langsung dari saset ya? Enggak Mas. Kan penjualan luwak white coffee laku keras di mana-mana. Saya stok nih. Oh, Anda stok. Di rumah nih. Aku nggak dibagi. Nah, ini buat Cika nih. Saya punya 4, buat kamu 1. Ih, Saya 3 buat di pelit rumah. banget sih, cuma dapat 1. Nah, itu juga gratisan lah. Makasih, lumayan deh. Dapat gratisan. Terima kasih Anu ya. Oke. Oke, Maya. Tapi karena kita ada di Bandung, kita mau bicara tentang anak-anak Bandung nih. Jadi ternyata Boleh. kita mau bicara tentang jeleknya anak-anak Bandung ya. Habis belum apa-apa udah weh. Jadi ternyata gini, saya tuh hobi koleksi jam. Jadi saya tuh bahkan jam tuh saya hunting kemana-mana. Kalau ada jam buatan apa tahun berapa di Surabaya itu saya hunting gitu. Dari harga yang murah sampai yang mahal tuh saya hunting dan saya koleksi di rumah tuh saya koleksi gitu. Karena memang kadang-kadang ada yang buat investasi, ada yang buat apa gitu. Nah ternyata di Bandung ini ada orang yang sangat amat kreatif. Jadi anak Bandung ini dia adalah pengusaha muda di sini yang membuat jam dari kayu pohon. Wow. Masalahnya adalah jam kayu pohon ini sudah terkenal di dunia. Wow. Mungkin di Indonesia kita belum tahu ya, tapi di luar negeri sudah terkenal dan hari ini orangnya cancel terbang ke Amerika untuk datang ke Hitam Putih. Dengan harapan bisa memberikan inspirasi buat kita semua, buat adik-adik semua bahwa ternyata yang namanya kreativitas itu bisa dimulai dari mana saja dan kebetulan dia mulai kreativitas ini karena tantangan dari seseorang. Kita lihat dulu siapakah dia, silakan. Jam tangan dengan konsep unik dan berbeda datang dari hasil karya anak negeri bernama Lucky De Arya yang berasal dari Bandung. Ide unik dan tak biasa ini menjadi sebuah aksesoris keren bagi para pecinta kayu dan incaran eksekutif muda. Lewat tangan dingin sang pemilik, kayu-kayu mentah bertransformasi menjadi jam tangan eksklusif yang ramah lingkungan. Sebagai salah satu brand lokal, Lucky memberikan nama model jam tangannya dengan unsur keunikan tanah air. Dicintai oleh kaum pria maupun wanita, jam tangan yang dibuat dengan proses tak mudah ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp800.000 hingga Rp1,5 juta. Oke, kita undang saja orangnya bagaimana cara proses pembuatannya dan bagaimana dia bisa berkreativitas seperti itu karena tantangan siapa juga. Langsung aja, ini adalah Lucky Arya, CEO dari Jam Tangan Matoa. Apa kabar Mas Lucky? Baik. Halo. Aku belum punya jam tangan. Kodenya. Mas Dedi kan udah pakai jam tangan ya? Benar. Juga nggak pakai jam tangan. Oh, ini yang cewek-cewek kenapa kode-kodean ya? Biar cowok tuh peka. Katanya udah terkenal dua-duanya. Oh ya, cuman jam tangan kayu yang sangat luar biasa ini belum punya. Belum punya, saya juga belum punya kalau begitu. Tapi enggak. Jadi ceritanya, katanya ini adalah sebuah tantangan awalnya. Bisa cerita nggak? Katanya tantangan dari Pak Dino Patijalal. Iya, dulu tahun 2010 kurang lebih. Waktu belum buat Matoa, memang Pak Dino Patijalal kan kebetulan duta besar Indonesia untuk Amerika. Di sana itu memang udah ngetren produk-produk fashion dari kayu. Contohnya kayak jam tangan kayu, kacamata kayu. Sempat nge-tweet dan memang kebetulan saya follow sih waktu itu akun Twitternya. Jadi Pak Dino itu nantang pengusaha-pengusaha di Indonesia kalau bisa buat produk jam tangan kayu atau kacamata kayu atau whatever gitu ya,
itu pasti akan bagus karena di sana itu udah jadi UKM nomor 1 di Amerika. Jadi penjualannya udah puluhan ribu kalau di Amerika itu. Dulu memang tahun 2009 sampai 2010 itu kan bisa dibilang produk-produk lokalnya masih belum diminatin ya sama anak-anak muda gitu. Jadi pakai batik tuh masih istilahnya nggak keren. Kalau anak muda kan yang penting keren gitu, baru dipakai. Padahal si Indonesia ini kan penduduknya 60% itu anak-anak muda. Jadi kalau si ekonominya mau cepat untuk maju, harus mengejar si anak-anak muda ini. yang harus dikasih virus positifnya itu si anak-anak muda. Jadi saya kepikiran untuk waktu itu di Amerika udah banyak. Memang si mesin-mesinnya itu udah lebih jauh lah, lebih canggih daripada di Indonesia. Susah kalau kita mau masuk dari sisi kecanggihannya. Satu-satunya yang kita bisa susul itu dari sisi culture atau budaya. Makanya saya satuin di sini antara urban, nature dan budaya si Indonesianya ini di jam tangan kayunya. Makanya mulai banyak orang tahu pun dari sosial media. Dari sosial media. Ini mulai tahun 2012. 2010 sebetulnya. 2010? Tapi ya karena 1 tahun saya pakai untuk riset. Baru mulai jualannya banget sih 2011-2012. Dari 2010 sampai 2012 itu banyak gagal ya? Banyak banget gagalnya. Banyak banget gagalnya. Banget. Apa contohnya? Dalam 1 tahun sampai bulan ke-11 itu saya belum nemu cara untuk bikin si jam tangan kayu gitu. Sampai 1 tahun belum? Kalau di bulan ke-11 itu saya nyerah mungkin nggak akan jadi kayak sekarang. Tapi itu udah rugi banyak berarti kan? Lumayan, ruginya memang banyak keluar modal untuk riset. Karena memang saya kan nggak ada basic sama sekali dibikin-bikin kayu. Saya cuma ngerti apa yang orang pengen. Istilahnya cuma punya idenya aja. Modalnya dari mana? Modalnya waktu itu sebelum itu saya kerja dulu sih. Kerja dulu. Kenapa nggak stop kalau udah gagal? Penasaran. Jadi seenggaknya saya ngerasa tertantang sama tantangannya Pak Dino Patijalal gitu. Yang akhirnya setelah 1 tahun saya coba gimana caranya, gimana untuk bisa ketemu sama Pak Dino. Pak, saya bisa nih. Akhirnya ketemu dan sama beliau dibawa beberapa kali ke pertemuan-pertemuan pengusaha Amerika. Sampai sekarang ya lumayan, alhamdulillah jadi orang-orang pada tahu. Pada tahu semua. Oh, luar Mas biasa. Luki, iya boleh. Kalau artinya Matoa itu apa sih? Sampai sempat ganti-ganti nama juga ya? Nah, Matoa itu sebetulnya saya cuman pengen kayak kalau merek pengen yang Googleable gitu ya disebutnya. Googleable. Googleable. Ya kayak contohnya Googleable ya. kayak Mas Dedi gitu kan. Kalau kita cari di internet kan banyak ada Dedi Dukun. Dedi Suredi apa banyak gitu ya. Tapi kan kalau Corbusier cuma satu langsung keluar Mas Dedi Iya, gitu. iya. Nah, si Matoa ini gimana caranya supaya ketika orang cari di internet Matoa yang keluar langsung produk saya dan Indonesia. Dan nggak mungkin salah sebut sama orang manapun gitu ya, mau orang bule Amerika apa segala macam pasti Matoa. Terus Matoa ini kan nama asli pohon dari Papua yang memang hanya tumbuh di Indonesia. Jadi begitu orang cari di internet apa itu Matoa, yang keluar hanya 2. Pohon tersebut Dan jam tangan kayu. Oke, kita lihat dulu deh jam yuk. Ini adalah jam Matoa. Ini kenapa Anda berdua nafsu sekali ya? Ini adalah jam tangan Matoa nih. Oh, ini enteng banget. Itu udah digrafir belakangnya. Oh, ini ada hitam logo. putihnya? Ya. Jadi bisa di custom. Oh, ada hitam putihnya belakangnya. Berarti hak milik ya kalau Ini ada foto saya tuh, liatin tuh, beneran tuh. Ketangkep nggak? Tuh, ada hitam putihnya. Tuh. Ini ada jam tangan Matoa nih yang hitamnya saya kasih lihat. Kelihatan nggak? Nah. Dan ini semuanya dibuat dari kayu. Ya. Dibuat dari kayu. Oke, boleh tahu nggak? Ini katanya nama-namanya beda-beda dan unik-unik. Ya, namanya memang saya sengaja cari namanya yang Indonesia banget lah. Ya supaya itu tadi yang kita bisa jual di luar negeri selain teknologi itu culture-nya. Di luar negeri itu kan budaya-budayanya nggak sebanyak di Indonesia.
Jadi sekalian promosi ke orang-orang di luar negeri. Mas, maaf, boleh dikecilin nggak, Mas? Tuh kan kegedean. Boleh, nanti ada. Nanti saya bawa tukangnya ke sini. Oh, tukangnya semua, Mas. ada. Nah, ini kalau udah dipakai di tangan. Tuh, ada yang nyoba tuh. Nggak bisa dibuka. Biasanya kalau udah nempel di tangan tuh nggak bisa dibuka lagi ya. Nggak bisa dibuka lagi Yang ya. aku pakai ini harganya Bisa aja udah hak milik ya. Iya, udah hak milik. Ternyata bintang tamu saya walaupun dia tidak mengaku cantik ya, tapi mengaku berkreativitas, modalnya otak, wawasan tinggi, tapi matre juga ternyata. Tapi bagus gak, coba gimana? Ntar dulu ini belum digituin. Yang ini harganya berapa? Yang itu tipe paling baru sih, jadi ada tanggalnya. Itu harganya 1,1. Berapa? 1,1 juta. 1,1 juta. Jadi Oke. kalau di luar negeri, di Amerika lah contohnya, itu jam tangan kayu masuk ke sini itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Mungkin menurut orang-orang Indonesia, orang lokal, harga 900 sampai 1 juta masih terbilang mahal karena dibandingin sama gelang kayu. Tapi harga segitu adalah harga yang paling affordable dibanding jam tangan kayu yang ada di dunia dengan kualitasnya. Dengan kualitasnya. Ini kalau kena air gimana, Mas? Kita desain untuk orang Indonesia yang suka pakai motor hujan-hujanan atau wudhu, cuci tangan, itu masih bisa. Bahkan kita garansi 6 bulan. Kalau rusak akibat keinjak aja, kita ganti baru selama 6 bulan. Keinjak ganti baru. Berarti kalau udah bosen, Kalau sebelum 6 bulan, pas udah 5 bulan setengah mungkin injek aja. iya, bener. Wow, bagus ya. Terus apa sih kelebihannya apa dari jam tangan lain? Kan selain dari, oke, I know that ini unik pasti ya. Tapi apa kelebihannya? Apakah mungkin dia baterainya gimana? Baterainya kita pakai mesin jam tangan biasa dari Jepang sih. Memang kita masih impor kalau mesinnya karena belum ada yang buat di Indonesia. Oke. Kelebihannya itu adalah dulu sempat saya mau bikin si jam tangan ini supaya berat karena kan jam tangan mahal Mesinnya biasanya pakai apa? Miyota. Oke. Jepang. Tapi Miyota itu juga mesin-mesin yang dipakai Jam-jam bermerek. Jam-jam bermerek juga ada yang pakai mesin Miyota. Jadi Miyota itu ada satu perusahaan dari Jepang yang membuat mesin tersebut gitu dan mesin itu dijual kemana-mana siapapun bisa pakai sebenarnya. Oke. Nah, saya mau tanya nih, kalau kita buat jam dari kayu, artinya lama-kelamaan kayu di Indonesia habis dong. Nah, itu sebetulnya misalkan gini, saya ada campaign ya, setiap terjual 1000 piece, 1000 unit, itu saya akan tanam 1000 bibit pohon. Padahal untuk memproduksi 1000 unit itu nggak perlu 1000 batang pohon. Itu badannya campaign apa kecil. sudah dilakukan, Mas? Campaign. Belum dilakukan? Kita baru lakukan 1 kali. Jadi memang kita mau kumpulin dulu. Jadi artinya sebetulnya yang salah itu kan adalah penebangan yang habis-habisan untuk yang skala besar gitu ya. Betul. Kalau untuk skala kecil itu mungkin nggak seberapa. Bahkan kalau kita lihat lagi material jam tangan lain kayak misalkan yang bahan karet atau besi, itu kan kalau dilihat yang paling ramah lingkungan adalah yang paling sedikit menggunakan energi untuk memproduksinya. Kalau kayu kan dia tinggal tebang, dibentuk, selesai. Kalau besi, karet itu dia perlu dilebur, apa segala macam. Jadi yang salah itu sebetulnya penebangan secara habis-habisan. Secara habis-habisan Ya. atau secara massal. Ya, betul. Oke. Bagus sih. Kalau yang ini harganya berapa, Mas? Itu 980, diskon 15% lah boleh. Diskon lagi. 50% lah. Pak, Bapak kan orang kaya. Aku aja seleranya bagus 1 juta lebih. Ya, tapi kan kamu cicilan 3 bulan. Tapi bagus loh. Bagus sih. Ini dijual di mana kalau di Indonesia? Di Indonesia memang sebagian besar online lewat website dan titip-titip di toko orang. Titip-titip di toko orang. Ya, kalau ekspor kita yang udah ada distributor itu di Singapura, Jepang, Malaysia, Hamburg, Jerman, terus juga di London terakhir. Wow, it's around the world ya. Mas bisa share sama kita semua nggak? Kan dulu awal-awal cuman punya 5 pegawai katanya ya. Sekarang udah punya 30. 30-an. Dulu 2 malah pegawainya, saya dan teman saya, cuma 2 orang. Sekarang udah berapa Sekarang pegawainya? udah kurang lebih 30 lebih lah.
kasih tahu buat semuanya agar bisa sukses seperti Mas? Yang pasti apa ya? Kalau saya di Matoa ini kayak semacam kalau jual mobil ada sistem recall gitu kan ya. Jadi dari awal sampai sekarang itu developmentnya udah jauh. Jadi udah ada upgrade macam-macam. Itu konsumen boleh tuker misalkan. Ini udah diganti klipnya sama yang lebih bagus atau sistem kacanya baru, dia boleh tukar sama yang baru. Jadi artinya trust nomor satu. Trust itu nomor satu. Trust nomor satu. Jadi apalagi Matoa ini kan besar lewat sosial media. Jadi lewat sosial media itu kayak dua sisi pedang gitu ya. Bisa juga positif, bisa negatif. Orang bisa dengan gampang banget menghujat, menjatuhkan apa segala macam. Nah, kita sangat jaga itu sosial media. Kita tahu kita besar dari situ. Kita juga sangat menjaga hubungan kita dengan konsumen. Yang pasti jangan jangan gampang nyerah gitu. Di akhir tahun pertama Matoa bahkan hampir sempat mau bangkrut, tutup karena di awal-awal kita masih kerja sama pengrajin. Di tengah-tengah itu pengrajinnya nggak mau lagi untuk produksi. Saya bilang waktu itu kalau bapak nggak mau produksi, besok pun saya tutup. Pegawai-pegawai saya semua nggak bisa cari uang gitu. Akhirnya negosiasi beberapa bulan, dan dikasih waktu masih jalan. Terus saya belajar untuk bisa bikin sendiri. Dan akhirnya bikin sendiri. Akhirnya sekarang semuanya saya bikin sendiri. Wow, oke, luar biasa. Dan ini mengartikan satu hal ya. Bahwa kadang-kadang kita dalam hidup tuh dapat tantangan. Dapat tantangan tuh bisa dari siapa aja, bisa dari orang dekat kita, bisa dari musuh kita, dari lawan kita dapat tantangan, atau bahkan dari orang yang tidak dikenal. Contohnya adalah bahkan dapat tantangan dari orang yang bukan menantang dia secara langsung gitu kan ya. Tantangan dari sosial media, dan tantangan ini bukan menjadi ketakutan ternyata, tapi menjadi challenge buat dia. Bagaimana tantangan ini digunakan sebaik mungkin untuk berkreativitas. Bagaimana tantangan ini dilakukan sebaik mungkin untuk menjadikan sesuatu, untuk membuktikan bahwa dia bisa. Dan ini adalah hasilnya. Sekarang sudah berada di dunia jam tangan buatan Indonesia yang dibuat dari kayu dengan nama Matoa. Dan setelah ini saya akan mengundang seorang wanita cantik. Dia juga dapat tantangan katanya dari Pak Ridwan Kamil. Tapi Pak Ridwan Kamilnya nggak datang ke sini. Mungkin butuh saya tantang setelah ini supaya datang ke sini. Tapi setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.